Selamat malam teman-teman. Kali ini saya coba berbagi ya bagi teman-teman yang punya kendaraan bermotor terutama. Nah, jadi saya ada tergerak untuk membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman yang ingin membeli oli. Kebetulan saya ada dua merek yang saya punya di depan, tapi saya nggak di endorse ya sebelumnya. Nah, kenapa saya mau berbagi ya, supaya teman-teman yang belum tahu masalah perbandingan oli asli dan palsu terbantu. Jadi saya bikin sedikit summary yang singkat. Nah, jadi saya mulai dari oli enduro. Pertama saya pakai oli enduro ini. Kalau dari enduro ini, kalau kita sebelum beli, ini jangan lihat dari kopekan ini ya. Ini udah saya kopek, sebetulnya aslinya masih mulus. Jadi pertama pas kita membeli enduro atau oli apapun, kita lihat stikernya ini, printannya bukan seperti kayak scanan atau fotokopian, tapi bener-bener dari warna, dari ininya juga rapih ya, bersih cetakannya. Satu, dari bentuk fisik, kalau dari karena saya ada dua merek, jadi kita bandingin dari dua merek ya. Pertamina ini kita lihat ada macam, ini dia, jelas gak nih? Ya coba saya, ini ada kayak nomor kode ditutup sama leher botol ya. Nah, ini harus sejajar nih teman-teman. Kalau sejajar ya udah salah satu ciri ini oli asli. Kedua, kalau teman-teman lihat ya, kalau ini biasanya kalau beli nggak mungkin langsung bisa kelihatan sih. Karena teman-teman pasti harus beli dulu. Kalau sebelum beli pasti nggak boleh. Nah, ini teman-teman sobek nih, ada logo Pertamina nih. Nah ya, di sini satu, atau di belakangnya juga ada satu. Mungkin kalau di belakang teman-teman kurang kelihatan, tadi pas basah saya coba pakai air, kelihatan ini biru-birunya ya di sini, depan belakang. Nah, kalau dari enduro itu olinya pas dibuka kayak ada wangi. Wanginya enak lah pokoknya. Nah, tapi mau antara oli Pertamina apa Shell sendiri ya, sepengetahuan saya, kalau oli itu kalau baunya tengik, nah kita harus patut curiga nih, mendingan jangan dipakai, karena itu pasti ada kemungkinan itu udah oli sulingan teman-teman ya. Nah, ini saya bahas satu-satu dulu dari Pertamina. Nah, selanjutnya kita ke ini dari fisik ya, dari fisik. Nah, ini tadi juga saya sempat nyinggung udah masalah ke dalam olinya ya. Nah, ini sekarang dari kedua, itu dari fisiknya si sel. Teman-teman bisa lihat juga ya, ciri yang paling gampang itu dari perinan terutama. Nah, terus ya, perinan belakang juga seperti ini. Nah, ini kalau sel ya, sekarang kan bulan Mei ya, 2020. Dan sini produksinya Januari 2020. Berarti teman-teman, kalau teman-teman sekarang di 2020, kalau dia Januari 2020, itu masih bisa dijadikan oli, kita bisa layak beli lah. Karena kode produksinya nggak jauh. Kalau misalnya tiba-tiba teman beli sekarang 2020,
Totonya di sini tulisannya 2018. Nah, teman-teman harus curiga nih, wah jangan-jangan palsu nih. Nah, ya kan. Saya ambil satu contoh lagi ya. Ini sel juga nih teman-teman. Tapi bedanya yang nanti di part 2-nya saya bakalan jelasin bedanya yang sel ini sama sel ini apa bedanya. Tapi ntar ya di part 2-nya. Nah, ini sama sekarang tahun 2020. Sekarang ya coba ini agak blur. Ya, teman-teman lihat nih. Kelihatan nggak? Maret 2020. Bentar ya. Ya, fokus. Maret 2020. Nah, ini bisa nih teman-teman. Teman-teman bisa beli. Oli ini boleh dibilang salah satu kategori oli asli, tapi nggak cuma itu aja. Sekarang sel itu udah ada barcode. Contoh barcode ya. Barcode seperti ini. Nah, barcode ini waktu teman-teman beli nih masih ketutup. Ini udah kebuka teman-teman ya. Jangan bilang oh kalau ini bukanya gini. Enggak, ini saya udah coba dulu sebelum saya masukin ke berbagi ke teman-teman ini. Saya udah coba buka, terus saya scan sendiri. Saya pengen tahu ini oli asli atau bukan. Nah, kalau setelah saya scan, akhirnya ini dua-duanya termasuk kategori oli asli. Berarti saya beli ke penjual yang amanah, yang baik. Cara scan barcode ini gimana caranya? Nih, teman-teman tinggal masuk aja ke Google, ketik ac.cell.com. Nah, nanti teman-teman masukin nih. Ini kan ada nih kode. Nah, nih yang atas nih ya teman-teman nih ya. Nih 16 digit ini nih yang atas nih. Saya pakai jari nih. Saya tutupin. Nah, 16 digit ini teman-teman masukin. Pasti hasilnya ada tulisan selamat Anda telah membeli sel produk, pokoknya ada tulisan asli. Kalau teman-teman sekali udah scan, untuk kedua kali pasti ada kata-kata scan sama ya, scan yang dengan kode barcode yang sama, pasti ada tulisan asli tapi udah pernah dipakai lah, intinya kira-kira begitu. Nah, itu dari sel ya. Nah, itu ciri-ciri fisiknya begitu. Oh ya teman-teman, mau olinya apapun, secara fisik teman-teman harus lihat ya. Kalau pas beli oli, lihat kalau dia botolnya udah jorok-jorok atau kayak bleber-bleber oli, ada kayak rembesan oli-oli di botol ya. Ini kan saya beli nih teman-teman nih ya, masih bersih kan depan belakang, saya dicek-cek deh. Nah, itu juga teman-teman juga harus waspada, jangan-jangan oli yang teman-teman beli itu palsu. Nah, yang kedua nih, kalau teman-teman buka nih, mau kayak ya coba-coba diputar gini lah tutupnya nih, tutupnya coba-coba diputar. Kalau agak ngelos-ngelos, nah ini kan kebetulan yang ini agak ngelos nih, ada yang ngelos nih mana ya. Nah, ini agak ngelos dikit nih. Nah, ini saya udah coba buka supaya nanti bisa di review. Nah, ini udah ngelos ya kan, ngelos kan. Nah, kalau ini kan masih agak susah. Nah, itu masih boleh dibilang belum pernah dioplos lah, ya kan ciri-cirinya. Nah, terus kalau yang biasanya oli, dia tuh pakai begini nih. Bukan pakai yang kayak kertas putih begini nih, yang keras-keras begini nih. Kalau buat nutup ini, terus lihat juga ininya rapi nggak, ya kan. Nah, pokoknya teman-teman kalau dalam membeli oli, kira-kira dari fisiknya rapi aja, rapi, bersih. Terus kayak istilahnya kalau teman-teman lihat itu biar nggak salah gitu ya, ya
agak teliti sedikit lah gitu. Walaupun kesannya kita dibilang cerewet, karena kan kita pas mau beli kan jangan sampai kena bohong ya. Nah, karena yang kita masukin oli ini untuk mesin kendaraan kita. Kalau sampai kita salah beli, kita main masukin ke kendaraan, mesin rusak, wah biaya yang ditimbulkan lebih gede daripada harga olinya nih, jangan-jangan. Walaupun oli juga ada yang harganya juga lumayan kan, tapi untuk buat ngebenerin mesinnya juga pasti lumayan tuh harganya. Nah, satu hal lagi ya teman-teman, kalau yang buat oli gardan nih, ya ini buat berbagi aja sih, nggak ada maksud apa-apa. Saya kebetulan beli oli gardan merek Shell. Saya juga sempat bingung nih, ini oli palsu apa asli. Kenapa saya bisa bilang oli ini asli? Menurut saya ya, oli ini asli. Satu, balik-balik lagi, dari botol ini saya lihat rapih ya. Nah, walaupun ini agak kendor nih. Nah, pas dibuka tuh ada segelan ininya kan. Nah, tetap rapi, saya lihat. Satu rapi. Kedua, nih balik-balik lagi, kayak oli mesin juga sama, stikernya juga jelas. Walaupun di sini tulisan kode produksinya 2019 bulan 9. Ya kita anggap oli ini sebetulnya agak telat dalam pemasaran, kita nggak ada yang tahu juga ya. Cuma kita ambil yang mudahnya aja. Kalau oli ini asli, ciri-cirinya ya dari fisiknya. Ininya juga pas kebetulan saya kan ini udah beli ya, jadi saya memberanikan diri buka. Saya juga baru pertama kali nih pakai gardan Shell, betul. Biasanya saya pakai Yamalup. Nah ini juga saya bilang ini asli karena ya dari stiker. Kebetulan belinya bersama dua ini nih, dua Shell yang ini nih. Nah, dua Shell yang mesin ini saya beli gardan ini juga. Nah, jadi saya pikir wah penjualnya udah amanah nih, baik gitulah dalam menjual produk asli. Kayaknya kalau untuk oli gardan nggak mungkin palsu, apalagi udah fisik yang saya tahu nih ya. Ini tuh asli gitu loh. Maksudnya istilahnya secara fisik tuh bagus, rapi, stikernya juga cetakannya bagus. Jadi saya yakin bahwa ini oli gardan asli. Nah teman-teman, dalam membeli oli itu sebetulnya sih jangan berpikir oli ini harganya murah, oli ini merek, misalnya merek udah terkenal. Jangan, teman-teman, tetap namanya oli, walaupun merek terkenal sekalipun, pemalsu tetap bisa mengoplos, ya kan. Nah, jadi dengan saya mengupload video ini, harapannya bagi teman-teman yang mau beli oli, hati-hati, dan satu lagi ya, jangan bingung, karena yang saya bagikan tipsnya ini tuh juga tidak ribet ya. Nah nanti intinya pas dibuka udah beli, pas itu mau lebih tahu lagi, periksa dari baunya datangnya enggak, dari keencerannya. Kalau misalnya agak kental-kental, kalau misalnya yang ini kayaknya agak kental nih, pas dirasain di tangan kita digini-giniin ya, kita misalnya tes toel olinya, kita gini-giniin, kayaknya agak keset-keset. Nah tapi kalau keset-keset mungkin apa perasaan gitu ya kan. Nah kalau nggak dicium aja, kalau baunya tengik kayaknya gimana ya. Kalau bau baru sama lama, mungkin teman-teman juga ada feeling lah.
Nah kalau misalnya feelingnya wah kayaknya nih oli udah bekas oplosan, lebih baik temen-temen jangan masukin ke mesin, ya kan, daripada rugi akhirnya temen-temen rugi waktu, rugi untuk apa namanya, untuk biaya servis mesin. Nah, lebih baik mendingan teman-teman rugi beli oli, karena menurut saya oli motor ini harganya juga nggak semahal kayak kita beli oli mobil, ya kan. Tapi tergantung juga sih, kalau misalnya olinya kualitas yang mahal juga ada sih, tapi ya daripada kita mengorbankan mesin motor kita, lebih baik kita korbankan oli kita. Ya gitulah, sekian teman-teman ya, sekalian ini video perkenalan saya untuk berbagi teman-teman. Oke, terima kasih.